guys, welcome to Muda Mudi Podcast episode 1 dengan Priscilla Shalmita. Nah, mungkin nih kalian lagi chill time atau lagi rebahan di kasur atau mungkin lagi ngerjain karya. Nah, semoga podcast ini bisa nemenin waktu kalian dan bisa menghibur waktu kalian semua. Nah, mungkin bagi kalian yang belum tahu nih, Novart itu apa sih? Novart atau November Art adalah pameran nasional dan pesta seni yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Nah, Novart ini diharapkan menjadi wadah untuk menyalurkan berbagai ide, rancangan ekspresi dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, tanpa berlama-lama nih, langsung aja kita ke podcastnya. Nah, podcast kali ini kita bakal bahas topik yang menarik banget ya teman-teman. Topiknya itu Keeping Our Sanity in the Middle of Pandemic. Nah, tentunya aku ngobrol nggak akan sendirian. Aku akan ditemenin sama narasumber yang keren banget, yaitu Kevin Matanoya. Hai Kevin. Halo. Apa kabar? Baik. Baik. Nah, mungkin Kevin Matanoya bisa perkenalkan diri. Halo, nama aku Kevin Bahari Nikodemus Metanoya. Aku mahasiswa DKV Universitas Negeri Malang, angkatan 2019. Mantap. Jadi anak desa guys, anak DKV. Iya. Nah, Kevin. Betul. Tadi kan aku udah mention ya, topik yang akan kita bahas ini menarik banget nih. Aku excited banget nih untuk bahas topik ini karena banyak banget yang bisa kita bahas nih di topik ini. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi nih, tadi kan aku nyebut keeping our sanity in the middle of pandemic. Ngomong-ngomong soal pandemi, ngomong-ngomong soal stay at home, mungkin Kevin pernah gak sih kayak ada rasa, ngerasa capek banget, pandemi gak kelar-kelar ya kan? Terus ngerasa jenuh banget, mau ngapa-ngapain jadi kayak jenuh aja gitu. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Ada sih, pasti ada rasa jenuh dengan segala macam yang online. Lebih ke jenuhnya tuh biasanya jenuh ke capek nih rapat online, capek nih kegiatan-kegiatan yang online gitu. Jadi kerasanya kegiatan bareng-bareng online tuh kayak rasanya kayak apa ya? Kayak malah jadi capek gitu. Bukannya kalau kita kan biasanya kalau misalnya ada gathering atau acara, misalnya event pun rapat, misalnya capek tuh karena kita nggak ngeliat layar, mungkin capeknya tuh nggak secapek pas online gitu kalau aku ngerasanya ya. Bener banget. Jadi kalau jenuh pasti ada sih, tapi sebenarnya nggak sampai di tingkat yang kayak sampai aku stres karena nggak keluar gitu, enggak sih, karena kebetulan emang aku orangnya emang sebenarnya suka berada di kamar atau di rumah, ya bisa dibilang gitu. Dan aku emang kebetulan sebenarnya kalau misalnya di luar kelamaan kadang suka ngerasa capek sendiri, dan ya gitu deh. I see, okay. Iya sih, benar banget kata Kevin. Kayak kan karena kita online nih, kita jadi ngelihat layar mulu, aktivitas yang dulunya kita offline, kita ketemu teman, atau kita kelas offline di kampus, dan sekarang kita harus kelas online nih, ngeliat layar, Google Meet, Zoom, itu ngerasa capek banget, dan itu wajar sih maksudnya. Karena aktivitas kita yang tadinya kita bisa kemana-mana, sekarang kita cuma bisa di rumah ngeliat layar, dan kerjaan anak DKV juga ngeliat layar. Jadi double. Oke. Nah, tadi kan udah ngomongin ya soal kamu jenuh atau enggak di masa pandemi ini. Nah, kira-kira Kevin ada aktivitas nggak sih? Kayak aktivitas buat ngisi waktu luang, karena kan kalau kita cuman misalkan kelas doang, kelas online, jadi kayak apa ya? Tambah jenuh nggak sih? Maksudnya gimana sih cara kamu having fun gitu, walaupun di tengah pandemi ini? Kalau having fun sih simple ya, nonton sambil makan itu udah. Benar banget. Itu udah mood booster banget sih jujur. Aku mungkin tipikal, kan ada orang yang dia refreshingnya shopping atau jalan-jalan ke mall atau apa. Kalau aku tuh bener-bener even sebelum pandemi, sebelum
ketika di Malang pun pas kuliah rasanya tuh ketika ada hari kosong di mana aku bisa cuma nonton sambil nyemil gitu, makan di kos-kosan juga kayak itu udah rasanya udah mood booster banget sih, bener-bener kayak seneng lah kalau soal having fun-nya. Iya. Kalau kegiatan-kegiatan lain paling selama pandemi ini juga belajar untuk produksi musik dan kebetulan juga yang which is sebenarnya buat aku itu kadang-kadang itu bisa capek, tapi satu sisi ketika hasilnya itu bisa bikin aku puas, itu punya ada rasa sendiri sih yang kayak ada rasa yang bikin nagih lah pokoknya ketika kita bisa ngebikin sesuatu yang bisa bikin kita wah gila gue bisa juga ya bikin kayak gini ya, atau misalnya kayak wah enak juga ya at least ketika kita bisa ngebikin sesuatu yang kita suka lah intinya. Benar banget sih. Dan Kevin kan tadi udah bilang ya, Kevin suka produksi musik nih. Kelihatan banget nih anaknya musik banget. Dan aku juga udah pernah ngeliat kan karya-karya Kevin dan itu keren banget. Dan mungkin Thank you. sama. Jadi produksi musik sendiri, suka main gitar, terus juga kadang video musiknya dia buat sendiri, animasi sendiri. Wah keren banget sih, anak sedesa banget ini. Nah, tadi kan udah dibilang ya, kamu ngisi waktu-waktu luang kamu dengan cara hal yang produktif, bisa dibilang produktif dan positif. Itu sih yang penting, karena di tengah pandemi ini kita nggak boleh lupa kalau ya hidup tetap jalan kan ya. Kita harus tetap menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Ya dengan cara kita berinovasi, dengan cara ada kelas online kayak gini tetap jalan gitu loh. Dan juga jangan lupa kalau kita tetap harus having fun. Maksudnya dengan cara kita ngelakuin hal-hal yang kita suka, hal-hal yang kita gemari lah, hal-hal yang bikin kita happy lah ya. Nah, kalau Kevin tadi dengan cara main musik, produksi musik. Ini keren banget sih. Nah, aku kan tahu ya karya-karya kamu. Kamu bikin EP itu mini album, dan single kamu yang Terbit Tenggelam. Nah, aku penasaran deh. Kira-kira apa sih yang memotivasi kamu untuk ngeluarin EP dan single pertama kamu? Karena Kevin keluarin single pertama dia itu pas masa-masa quarantine guys. Jadi masa-masa di rumah aja gitu, bisa gitu. Maksudnya apa sih yang memotivasi kamu untuk gue pengen berkarya nih? Kira-kira apa nih Kevin? Kalau yang single pertama aku itu sebenarnya itu udah lama sih planningnya, itu udah dari sebelum pandemi juga. Dan yang memotivasi aku awal sebenarnya karena ngeliat temen, ada band kakak kelasku lah dia, aku ngeliat aku jadi bisa dibilang dari SMA kayak dia lumayan ngajarin aku banyak hal soal gitar-gitaran dan musik lah pokoknya. Dia kayak ketua band ketua ekskul band di SMA aku dulu, dan aku lumayan bisa dibilang kayak kagum lah sama dia. Kayak dia salah satu yang aku look up juga, dan aku ngeliat dia kayak ngerilis musik sama bandnya, wah keren banget nih orang. Jadi maksudnya kayak gue pengen lah bikin iseng kayak gimana caranya. Jadi aku coba ngulik-ngulik gimana cara upload lagu Spotify dan segala macam, kayak produksi musik. Dan aku coba emang dari SMA aku juga suka ngulik-ngulik garage band. Kadang jadi kayak, dan pernah sampai dulu emang SMA dulu kayak aku punya mentor juga aku di gereja aku punya mentor, kayak dia minjemin aku alat yang sebenarnya bukan alat yang bagus banget, jadi aku dipinjemin aku buat coba belajar dikit. Awalnya dari situ sih sebenarnya, terus coba penasaran makin dalemin, terus habis itu aku nulis lagu tuh. Sebenarnya tuh aku Terbit Tenggelam itu single pertama aku itu aku udah tulis dari pas aku awal-awal masuk kuliah. Yaitu aku sebenarnya udah tulis dari situ. Terus habis itu kayak aku ikut-ikut lomba, punya uang, ada aku beli alat lah. Alat yang simple sih, alat yang simple juga. Akhirnya coba itu udah menjelang quarantine, coba produksi musik.
lewat GarageBand. Maksud by the way buat yang nggak tahu GarageBand itu aplikasi di HP guys. Wow. Aplikasi untuk iPhone sih, tapi intinya tuh di HP. Yang mana itu sangat-sangat ribet ya. Kecil kan, tanganku dulu bisa dibilang lumayan lebar ya tangan aku. Wow. Gitu sih. Jadi motivasinya sih ya karena emang udah dari lama pengen dan ngeliat kakak kelas tambah motivasi dan kebetulan pandemi gitu. Pandemi punya banyak waktu untuk explore. Aku akhirnya belajar coba mixing di laptop, beli download DAW-nya. DAW itu Digital Audio Workstation, itu ibaratnya maksudnya aplikasi untuk mixing dan rekamannya. Udah, kayak intinya di pandemi lumayan banyak waktu untuk nge-explore dan mengelola apa yang udah dirintis aja sih. Wow. Inspiring banget ya. Wow, keren banget sih, Vin. Maksudnya, ya kan kamu bilang ya, jadi kamu mulai itu dari HP. Maksudnya kayak susah kan. Wah, gila sih, keren banget. Jadi kalau misalkan kita ada tekad, ada kemauan, ya walaupun masih terbatas nih, tapi kalau kita ada tekad, kita bisa gitu. Ya nggak sih? Keren banget. Nah, Kevin kan udah ada beberapa lagu nih. Ada berapa lagu, Kevin? Total ya? Belum banyak sih, baru 6. Baru 6. Oh, wow. Nah, aku penasaran nih, boleh tanya nggak? Salah satu makna lagu yang menurut kamu kayak apa ya? Yang kamu suka banget lah, yang pas kamu buat itu kayak, wow, ini gue suka banget nih lagu ini. Jadi aku pengen tahu deh, makna lagu yang paling kamu suka apa sih? Makna lagu yang paling aku suka sebenarnya aku pada intinya pasti kalau misalnya aku bikin lagu aku harus suka sama tema yang aku angkat sih. Tapi ada 2 lagu yang buat aku mungkin dibilang paling suka, aku nggak tahu ya aku paling suka atau enggak, tapi paling deep ada 2 lagu yaitu Sirna dan Candlelight. Kalau Sirna itu pokoknya intinya sebenarnya ibaratnya kayak ekspektasi ketika ekspektasi nggak sesuai dengan kenyataannya aja kayak gitu. Dan kalau misalnya Candlelight itu sebenarnya lagu yang udah aku tulis dari SMA, dan itu tadi udah pernah aku taruh di SoundCloud juga tapi dalam bentuk instrumental. Dan kayak aku ngeliat di komen, pokoknya di YouTube aku juga ada instrumentalnya doang, dia itu sebenarnya berantakan doang sih masih, dan kayak ada orang randomly komen gitu. Nah ini sebenarnya motivasi aku bikin EP. Jadi dia komen, dia ngomong, pokoknya aku nggak tahu orang luar kayaknya, tapi pokoknya menurut kata dia ini lagu bakal bagus banget kalau misalnya ada liriknya. Terus kayak random aja kan. Entah dia bisa nyasar ke YouTube aku yang sebenarnya subscribernya sedikit, tapi kok tuh orang tiba-tiba ada gitu. Dan akhirnya aku kayak, wah iya. Dan kebetulan emang sebenarnya dulu beberapa temanku juga, adalah temanku yang dia suka sama nadanya gitu, suka dengan lagunya. Dan kebetulan emang itu lagu deep buat aku. Kenapa deep? Karena jadi itu lagu sebenarnya tentang ketika apa ya? Sebenarnya tentang regret sih, tentang andai kan kita bisa lebih menghargai suatu momen, atau andai kan kita bisa lebih menghargai suatu waktu. Itu sebenarnya waktu itu aku bikin ketika jadi ada keluarga yang meninggal lah. Dan dulu yang almarhum tuh apa ya, bisa dibilang emang orangnya baik banget ke anak-anak. Pas aku masih kecil suka lumayan ya sering sih ngajak aku jalan-jalan. Dan yang jadi yang nge-trigger sebenarnya adalah waktu itu ada acara atau aku lupa, pokoknya ada event lah pokoknya ada kumpul lah, ibaratnya ada kumpul, tapi di saat itu aku nggak datang gitu. Padahal kalau misalnya saat itu aku datang, aku bisa itu mungkin itu terakhir kali ketemu dia, tapi ketemu almarhum, karena aku nggak ketemu almarhum waktu itu, jadi ketemu almarhum terakhir tuh udah lama banget. Terus pas udah ketemu udah di atas gitu. Jadi itu sih yang bikin trigger, kayak andai kan waktu itu datang ke makan-makan itu, ke
event itu, ke kumpul-kumpul itu, kumpul keluarga biasa, sebenarnya kumpul keluarga biasa, tapi waktu itu kayak aku lupa aku lagi ada apa, aku nggak datang, dan akhirnya kayak aku lumayan nyesel sih waktu itu, kayak aduh, karena udah lama waktu itu nggak ketemu. Jadi itu nge-trigger banget, dan bisa dibilang itu apa ya, itu jadi relevan sama topik lain juga sih sebenarnya. Untuk akhir-akhir ini sebenarnya aku juga relevan dengan aku umur aku ulang tahun umur 20, tapi aku rasa kayak banyak hal-hal yang kayak ekspektasiku dulu di umur 20 aku udah bisa kayak gini tapi belum tercapai. Andaikan dulu, pokoknya segala sesuatu yang dimulai dengan andaikan lah, itu Candlelight itu bisa dibilang tentang itu. Wow, thank you Kevin untuk sharing. Wow, speechless. Dan apa ya, tadi kan Kevin mention ya, dengan komen dari strangers itu buat bisa memotivasi kamu, dan itu benar banget sih. Maksudnya dengan apa ya, walaupun kita ngira kayak ya udah kita komen ini mungkin nggak segitu dampaknya bagi orang lain, tapi ternyata segitu loh. Maksudnya kayak tanpa dia komen gitu kan kita nggak ada yang tahu kamu lanjutin produksi lagu itu atau enggak, ya kan. Makanya teman-teman yang mungkin ya, karena pas banget nih lagi di masa-masa pandemi ini, kayak ya udah kita saling support satu sama lain gitu loh, karena penting banget. Dan jujur untuk care satu sama lain itu penting banget untuk di masa pandemi, karena kita kan nggak ada yang tahu ya masing-masing orang tuh ngejalanin sesusah apa sih hidupnya gitu. Jadi untuk care, untuk nanya kabar, atau untuk kayak gila lu keren banget, itu udah cukup banget untuk orang itu gitu loh. Udah kayak wow, ternyata ada orang ya yang peduli, ternyata ada orangnya yang suka sama apa yang gue buat, berarti yang gue buat ini bermanfaat gitu loh. Dan keren banget. Dan nah Ya. Kenapa Kevin? Positive vibes guys. Apa maksudnya, aku pengen nambahin Boleh. ketika kita, jadi kan pandemi ini pasti kita lebih baik di sosial media ya, kita banyak di sosial media, dan mungkin tadi yang kayak strangers tadi itu bisa dibilang salah satu contoh bahwa kata-kata positif mungkin kadang simple ya, tapi itu sebenarnya itu bisa membangun seseorang banget sih. Bener, mungkin kalau misalnya nggak ada orangnya, kalau dia nggak komen mungkin tuh nggak ada tuh mini album. Walaupun maksudnya mini album juga yang listenernya bisa nggak banyak, tapi oke lah, maksudnya aku seenggaknya bisa rilis gitu. Wow sih, iya sih. Jadi mungkin kalau kalian ada nih teman kalian yang lagi buat sesuatu, mungkin kalian sekarang bisa bilang kayak gila lu semangat, lu pasti bisa, lu keren banget gitu loh. Karena dengan kata-kata sesimpel itu, dengan kata-kata kita ngomong kayak semangat gitu, itu berpengaruh banget untuk orang itu gitu loh. Karena kan kita nggak ada yang tahu ya dia lagi susah atau enggak gitu kan. Jadi kita penting banget untuk care, dan care satu sama lain lah ya. Nah, kita lanjut nih. Kira-kira Kevin ada kesulitan nggak sih di saat membuat musik, di saat produksi musik di masa-masa kuarantin? Atau mungkin justru malah kamu ngerasa lebih mudah gitu buat produksi di masa-masa pandemi sekarang? Kalau untuk produksi pasti lebih mudah sebenarnya. Karena kenapa? Karena waktunya jauh lebih banyak. Karena kan produksi musik itu bukan sesuatu yang kayak misalnya kita punya waktu luang 1 jam. Produksi kayak susah sih, karena ya tau lah, pasti anak seni bisa relate kan. Apa kalau misalnya kita bikin karya tuh ada rasa-rasa perfeksionis, aduh pengen ini gini. Kadang kan hal-hal kecil itu bisa akhirnya jadwal kita yang selanjutnya jadi keteteran gara-gara tadinya 1 jam terus gak selesai atau 3 jam kan gitu emang kan ya kayak gitulah. Aku yakin pada bisa relate hal itu. Nah kan kalau pandemi ini kan lebih bebas, masa kita nggak jalan mesti kemana, nggak harus gimana, paling kalau ketemu orang juga paling sekedar virtual aja gitu kalau ada rapat atau segala macam. Jadi jauh lebih enak sih kalau untuk hal itu. Tapi untuk mungkin kesulitan atau
bukan kesulitan sih sebenarnya, hal yang bikin nyesek. Ya kesulitan, salah satu kesulitan juga sih. Mungkin lebih ke hal-hal live sih, yang sifatnya live kayak sebenarnya sebelum pandemi ini aku udah janjian dengan adalah band di Malang. Aku kayak pengen ikut lomba gitu. Lalu juga mungkin bisa manggung-manggung reguler di kafe. Jadi di Malang kan. Jadi tertunda karena aku agak susah, karena aku posisiku sekarang di Jakarta dan untuk ke Malang kebetulan agak susah untuk aku ya. Jadi ya jadinya ya fokus di ngebikin musik aja sih jadinya. Jadi lebih ke cari cara lain untuk memberantas kesulitan tadi. Dan kebetulan ya jadi berkembang juga dalam hal itu gitu loh. Jadi aku bisa evaluasi dari yang dulu aku misalnya ini sih yang kerasa banget. Misalnya aku main gitar ya, aku kalau misalnya kalau nginget-nginget dulu aku mainnya kayak gimana, berantakan banget. Dan mungkin pandemi ini jadi kayak aku jadi introspeksi. Oh, lu kalau main gitar kayak gini, ngebikin main gitar yang enak tuh kayak gini loh. Kayak kalau musiknya kayak gini, main gitarnya kayak gitu, jangan egois segala macam kayak gitu-gitu deh. Membuka wawasan banget lah jadi ya. Kalau karena explore hal-hal baru yang sebelumnya mungkin kita nggak sempat explore. Wow, benar banget sih. Aku bisa relate ya, tadi Kevin bilang kayak mungkin pekerja seni nih pasti kayak ada, kalau kita ngerjain suatu karya ya pasti kayak banyak BM-nya gitu, banyak aduh kurang ini deh kayaknya, jadi kayak kurang merasa kurang loh. Itu sih aku kalau bikin ilustrasi. Nah, ngomong-ngomong soal ilustrasi nih, Kevin juga bisa dibilang ya seorang ilustrator ya. Nah tadi kan aku udah mention ya, kamu buat video musik kamu sendiri itu kamu yang animasi sendiri. Iya, wow, betul. Keren banget. Karena mungkin kelihatannya kayak rajin banget ya, sebenarnya enggak guys. Sebenarnya karena gue males ngerekam sebenarnya, males ke kamera. Aduh. Jujur, apa ya? Gitu deh. Iya. Aku emang tipikal orangnya, saya ngeliat rekam nih kamera, aduh aib banget. Aku soalnya jujurnya aku bukan tipikal orang yang kayak bisa apa adanya, misalnya jelek, udah bodo amat gitu. Aku tipikal orang yang susah atau kayak gitu sih jujur, kayak pasti ngulang-ngulang mulu berjam-jam terus jadi kayak nggak jelas gitu. Jadi mendingan kayak ngerasa ya udahlah bikin animasi aja, walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikirnya durasinya juga sama-sama aja sih, makan waktunya juga bikin animasi gitu kan. Walaupun simple paling cuma looping doang tapi makan waktu banyak ya. Pasti anak-anak DKV atau GA pasti bisa relate lah bikin animasi. Apalagi kalian kan animasi bikin lebih rumit ya. Kalau aku kan bikin animasi cuma kayak gitu-gitu doang ya. Tapi itu aja udah kadang suka overwhelm banget. Tapi keren banget loh animasinya. Bisa dicek di YouTube-nya Kevin Metanoia. Betul. Nah, tadi kan Kevin juga sebutin ya, kayak pasti dong musisi pasti kangen banget untuk live, untuk main musik bareng sama yang lain, untuk ngeband gitu kan. Dan juga aku juga setuju banget tadi Kevin bilang kalau di saat pandemi ini nih, di saat kita stay at home aja, jadi kita lebih banyak untuk punya waktu untuk ya udah explore diri kita lebih lagi aja gitu loh. Dan explore kita tuh sebenarnya senangnya apa sih? Karena aku pernah nonton live gitu. Nah, mereka tuh ngomongin kayak, jadi tuh di saat pandemi, di masa pandemi ini, malah mereka lebih mengenali diri mereka sendiri lagi gitu loh. Jadi mereka mempunyai waktu buat ngenalin diri mereka sendiri. Kayak, gue nih sebenarnya sukanya apa sih? Gue sebenarnya maunya apa sih ke depannya? Jadi kayak lebih, di masa-masa kayak gini kan, kita di rumah aja lebih, ya bisa bilang sering banget ya overthink ya. Sering banget overthink, tapi untuk overthink yang ke arah positif ya, itu juga perlu loh. Maksudnya
kayak bisa dipikirin lagi kamu sebenarnya maunya apa sih, mau kedepannya kamu achieve apa gitu kan. Dan itu sih menurut aku ya, pandemi kalau kita lihat ya, mungkin ya kebanyakan negatifnya ya, maksudnya dampaknya negatif gitu. Tapi kalau kita ngeliat ke sisi yang lain, ternyata banyak loh, ternyata ada juga loh sisi positifnya dari kita di rumah aja gitu. Jadi kita lebih mengenalin diri kita sendiri dan lebih punya waktu untuk istilahnya lebih membuat suatu karya gitu lah. Nah, kita udah ngomongin banyak nih ya, banyak hal sama Kevin. Nah, mungkin Kevin boleh share nggak sih tips-tips dari Kevin untuk teman-teman nih ya, teman-teman muda-mudi yang lagi dengerin untuk tetap produktif atau tetap berkarya di masa-masa pandemi ini. Kamu punya tips-tips gitu nggak? Agak sulit sih, soalnya aku juga dibilang produktif banget ya nggak gimana banget sih. Kan, ya maksudnya rasa malas tuh pasti ada lah, sering juga rasa malas tuh ada banget. Pasti. Tapi yang penting adalah kita mencoba dulu sih, maksudnya. Yes. Misalnya kan mungkin ada teman-teman kayak aku nggak tahu, mungkin kayak aduh pengen ini tapi kayak merasa jauh banget ya, tinggi banget. Kayak rasanya mungkin masih kayak katakanlah aku tahun lalu gitu nggak kebayang akan ngeluarin mini album gitu. Kayak tadinya tuh padahal cuma kebayangnya satu lagu tuh kayak udahlah udah ini udah, tapi instead of tahun lalu bisa keluarin 6 lagu. Itu kan ya sebenarnya itu terlepas dari emang itu blessing in disguise juga sih. Maksudnya itu juga ya itu apa ya, itu bukan karena, bisa dibilang bukan karena aku sendiri gitu loh, kayak ya banyak lah hal-hal yang kayak tergerak kayak gitu aku. Maksudnya ya katakanlah dari kuasa Tuhan yang Maha Kuasa menggerakkan. Ada maksudnya kayak asli men, kayak maksudnya kayak aku juga ekspektasi aku cuma di tahun itu cuma 1 lagu, terus tahun 6 lagu, dan itu ya awalnya juga karena coba-coba aja sih sebenarnya. Awalnya coba-coba, dan tadi sebenarnya kayak EP aku yang Evermore itu tadi sebenarnya mau keluarin single Candlelight doang, terus lama-lama bikin EP nggak ya, kayak cuman pikiran-pikiran iseng doang sebenarnya, pikiran-pikiran iseng yang dieksekusi sebenarnya. Kayak jadi ini guys, mungkin coba catat ya. Aku kayak guruin banget sebenarnya, tapi aku nggak mau ngaguruin gimana, tapi ketika ada pikiran iseng-iseng yang bagus, coba eksekusi deh. Kadang-kadang hal-hal itu sebenarnya yang apa ya, hal-hal itu tuh bisa membawa dampak positif buat kita sendiri. Mungkin kayak kelihatannya itu hal besar yang kayak mungkin kayak kita ini, tapi selama kita suka dan kita mau ngejalanin, jangan takut buat jalanin itu sih. Itu untuk hal-hal positif ya. Jadi coba ya jalanin aja dulu. Asik. Kayak udah gimana banget ya. Tapi ya itu menurut aku. Asik, benar banget sih. Maksudnya kayak yang tadi aku bilang ya, kalau misalkan kita ada tekad, atau walaupun itu cuma pikiran-pikiran iseng doang nih, tapi kalau kita ada tekad, yuk gue kerjain gitu, pasti bisa gitu. Dan mungkin melebihi ekspektasi kita gitu kan. Kayak Kevin tadi cuman mau satu ini, tapi ternyata bisa ngasilin EP. Wow, itu keren banget sih. Nah, kita udah sedikit di akhir nih Kevin. Kira-kira kamu ada closing thoughts dari kamu nggak? Atau quote dari Kevin? Kalau quotes paling ini sih penting buat kita. Yang penting stay positif. Aku nggak tahu ya, aku tipikal orang yang jago untuk merangkai kata-kata gimana. Tapi ya tetap positif aja, tetap cari hal baik di dalam, cari ini sosok bijak, tapi carilah terang di dalam kegelapan. Maksudnya even
maksudnya walaupun di dalam masa-masa yang sangat gelap pasti ada terang Yes. gitu. Coba cari aja. Benar banget. Oke, kayak gini pasti segala sesuatu ada hikmatnya. Coba ya kita belajar terus, membangun terus, walaupun emang proses pembelajaran itu kadang suka nggak enak sih. Emang aku juga kadang-kadang batu gitu ya, kayak rasanya rebel gitu, pengen ngelawan gitu ya, kayak nggak enak gitu. Tapi ya emang pada akhirnya ya jadi membangun juga sih. Maksudnya hal-hal yang nggak enak gitu. Benar. Hal-hal yang tadi kita takutin ya. Jadi mungkin intinya itu tadi, stay positif aja. Pasti semuanya akan baik-baik aja. Amin. Amin. Wow, closing thoughts dari Kevin, gak keren banget. Dan benar banget sih teman-teman, aku setuju banget kata Kevin kalau walaupun nih kita masih ngeliat semuanya gelap, kayak ya apa sih yang dilihat ya, masih karantin, masih di rumah aja, mungkin masih susah di mana-mana. Tapi tenang aja teman-teman, pasti di kegelapan ada terang. Jadi kalau walaupun kita belum melihat itu, amin. Walaupun kita belum melihat itu, pasti ada gitu. Dan jadilah terang di walaupun sekitar kamu gelap, itu penting banget juga sih. Nah, oh my god, kita udah ngomong panjang lebar nih ya Kevin. Dari stay at home, dari aktivitas kamu, sampai musik kamu, sampai closing thoughts kamu. Wah, aku percaya sih pasti teman-teman yang nonton ini, yang dengerin ini pasti mendapat insight-insight baru dari Kevin. Dan apa ya, semoga teman-teman juga yang mendengar nih kayak lebih semangat lagi untuk berkarya nih ya. Kayak walaupun pandemi nggak apa-apa, jadi kita harus buktiin walaupun pandemi itu nggak menutup kesempatan kita untuk berkarya gitu. Karena kita nggak ada yang tahu ke depannya teman-teman. Mungkin dengan karya mungkin kalian ngeliat karya itu kecil atau kalian belum ya istilahnya masih menyempelekan karya itu, tapi kita nggak ada yang tahu teman-teman gimana ke depannya. Jadi nothing tulus saja, kerjain segenap hati. Percaya pasti bakal berbuah hasilnya gitu teman-teman. Wow, gila keren banget Kevin, makasih. Nah teman-teman, kita udah nyampe di sesi Q&A Nov Art. Jadi beberapa hari yang lalu kita juga udah tanya ya di Instagram, kira-kira ada dari teman-teman ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan nih di Nov Art. Jadi mungkin ini karena ada banyak nih ya teman-teman. Jadi aku cuma milih beberapa pertanyaan aja nih. Jadi kita jawab nih Kevin. Nah, pertanyaan pertama. Oke, sebentar. Pertanyaan yang pertama itu ini agak kocak sih Kevin, nggak apa-apa. Kita humor dulu. Apakah sebagai muda-mudi mandi itu perlu, Kak? Gimana nih Kevin? Mungkin mau dijawab. Apakah sebagai muda-mudi mandi itu perlu, Kak? Tergantung. Oh, perlu. Pandemi. Iya harus. Pandemi. Jaga. Kita harus menjaga kehigienisan dan kebersihan ya teman-teman ya. Jadi harus higienis. Padahal. Iya betul. Benar banget. Ini siapa ya yang nanya ya? Padahal Kenapa? Padahal gue sendiri juga pernah gitu. Aduh. Paling ya gitulah. Iya sih, kayak kadang-kadang kalau di rumah kan males ya. Kayak udah sih di rumah aja gitu. Ya nggak ketemu siapa-siapa, orang-orang rumah lagi kan. Tapi teman-teman harus mandi lah ya, minimal ya 1 hari. Tapi sekali. asli guys, maksudnya. Kenapa? Asli, maksudnya mandi tuh lumayan lumayan ini sih, lumayan meningkatkan semangat sih, asli. Bener, maksudnya biasanya tuh biasanya males kayak pengen kalau belum mandi tuh kayak rasanya pengen rebahan aja kalau aku sih kayak gitu sih. Iya sih. Nggak tahu mungkin orang lain gimana, tapi kalau aku suka begitu, makanya berusaha untuk tetap mandi lah, walaupun kadang-kadang kayak males gitu, kayak ke kamar mandi kok berat. Pengen tiduran aja gitu kan. Iya betul. Nah ya sih bener banget. Jadi kalau misalkan
aku sendiri ya, kalau aku habis mandi ya misalnya lebih produktif lah daripada aku nggak mandi cuman tidur-tiduran di kasur ya nggak ngasilin apa-apa gitu kan. Nah mungkin yang tanya ini nih dari @ham____, mungkin kamu perlu mandi ya. Itu saran dari kami sih. Nah lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Pertanyaan kedua itu dari @xsatriarevoltx. Kak, bagaimana caranya mengajukan band di acara Novart tahun ini? Apakah bisa? Nah, teman-teman, untuk submission band akan kita buka di bulan Oktober. Jadi stay tune aja untuk informasi-informasi yang akan datang dari IG Novart. Jadi teman-teman, jangan lupa juga untuk follow IG Novart, Spotify Novart, dan Twitter Novart. Nah, kita lanjut nih Kevin ke pertanyaan yang ketiga ya. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang sering banget nih ditanyain. Acaranya online atau offline, Kak? Acaranya online atau offline? Nah, kalau untuk Novart kali ini lebih difokusin online, tapi kita bakal tunggu informasi selanjutnya sih. Jadi kalau misalkan situasinya udah aman nih, jadi kemungkinan ada offline. Jadi doain aja ya teman-teman, karena kalau offline menurut aku ya lebih seru karena Novart tahun 2019 kemarin offline seru banget. Jadi berdoa banget semoga ada offline juga. Jadi tapi kan kita juga harus ngeliat keadaan juga ya. Kalau keadaan belum membaik, jadi mungkin lebih difokusin online sih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan yang keempat. Ini juga paling banyak nih ditanya. Dari @sarahhaharahman. Ide visual dan grafis dari tema Novart itu terinspirasi dari mana sih, Kak? Terus ada yang nanya lagi nih, serupa nih pertanyaannya. Dari @kevinmetanoya, dari kamu sendiri. Keren banget nih desainnya. Siapa sih yang merancang style desainnya dari awal? Nah, mungkin kalau itu aku bisa mention Art Desk Novart ya. Gila, ini emang mereka keren-keren banget sih. Sebenarnya temanya tuh anak muda banget gak sih Kevin? Iya kan? Kayak suburban banget, keren. Kayak anak muda banget. Gila. Mention banget buat Art Desk, keren-keren banget. Jadi kalau mau tanya-tanya nih ke Art Desk nih bisa bisa hubungin CL Art Desk, yaitu Ilham. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan yang kelima. Spill dong Kak, merch Novart kali ini bakal ada apa aja? Aku spill nggak ya? Kita spill nggak ya nih Kevin? Mau spill nggak? Spill dong. Oke, boleh deh. Kali ini boleh. Nah, merch Novart ini ada banyak nih teman-teman. Ada t-shirt pastinya, ada beanie, juga ada topi, beanie. Terus ada tote bag, ada kaos kaki, ada stiker, dan ada patch. Wow, banyak banget. Itu aku yakin itu desainnya keren-keren banget. Karena ya desain Novart 3 aja udah keren ya. Apalagi desain merch-nya gitu. Jadi teman-teman, kalau di September merch-nya akan launching juga. Jadi teman-teman tungguin aja. Karena teman-teman nggak bakal nyesel deh kalau beli, oke? Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, sebentar. Pertanyaan selanjutnya itu nih. Dari Preswe. Kak, podcastnya bakal kapan aja nih? Nah, ini mungkin penasaran banget ya sama podcast kali ini padahal belum tayang. Jadi podcastnya bakal tayang setiap akhir bulan nih teman-teman. Jadi kan kalau Agustus tanggal 31 dan September juga selanjutnya tanggal-tanggal terakhir lah ya. Jadi tungguin aja. Dan untuk podcast kalian tenang aja teman-teman. Bakal membahas topik yang juga nggak kalah menarik sama topik hari ini. Ya kan Kevin ya? Jadi tungguin aja. Betul dong. Karena podcast Novart bakal ada sampai bulan November. Gila, keren banget kan, itu berapa bulan tuh. Jadi kalian tenang aja, pasti ada konten-konten baru yang menarik gitu. Nah, mungkin nih pertanyaan terakhir ya.
dari @Aisyah_Alma. Ceritain momen yang menggambarkan semangat muda-mudi kalian dong. Mungkin dari Kevin? Gimana nih, Vin? Momen-momen yang menggambarkan semangat muda-mudi. Mungkin ini kali ya, dengan cara kita berkarya nggak sih, Vin? Bikin karya. Right? Ya berkarya sih, kalau ya. Iya, karena kan muda-mudi itu identik dengan semangat ya, maksudnya masih on fire lah ya intinya. Jadi kayak ya udah, maksudnya ya dengan cara kita berkarya sih, dengan cara kita menghasilkan karya apapun itu gitu sih. Dan aku juga mengingatkan untuk teman-teman juga mungkin yang masih bingung nih, aduh gue mau ngasih karya nih, tapi gue bingung kemana. Nah, bisa banget nih di Open Submission of Art yang udah dibuka dari tanggal 23 Agustus sampai 13 Oktober. Jadi teman-teman masih ada waktu banget nih untuk bikin karya sesuatu. Karena yang tadi kita udah omongin juga ya, Vin ya. Jadi jangan takut untuk berkarya. Jadi mungkin kalian belum mikir, karya gue masih segini nih, masih segini aja, tapi kan kita belum tahu teman-teman ke depannya gimana. Jadi jangan takut untuk berkarya dan jangan lupa untuk ikut submission of art di tanggal 23 Agustus sampai 13 Oktober. Nah, mungkin udah banyak banget ya yang kita bahas, Kevin. Nah, aku boleh rekap sedikit nih acara Nov Art dari bulan Agustus nih. Yang pertama kita udah ada mini online exhibition, dan yang kedua open submission yang tadi aku bilang 23 Agustus sampai 13 Oktober, dan yang ketiga open submission pameran mini at Askar Coffee. Nah, kira-kira pasti ada yang penasaran dong, acara yang akan datang apa nih Kak gitu. Yang pertama ya, bakal ada merchandise kolaborasi dengan @Peace Please di bulan September. Nah, jadi teman-teman, untuk yang penasaran boleh banget follow @peaceplease, karena kita juga bakal kolaborasi merchandise yang pastinya bakal keren banget, bakal gokil banget desainnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk membeli merchandise itu. Nah, yang kedua juga ada lomba desain merchandise nih di bulan September juga. Nah, kira-kira udah banyak banget ya yang kita omongin. Ya kayak ya kita harap ya dengan kalian denger nih podcast kita kali ini, kalian bisa mendapatkan suatu insight yang baru dari Kevin, dari narasumber kita yang keren banget nih. Nah, untuk penutup nih, kita udah di ujung podcast. Mungkin aku mau bilang terima kasih banyak nih ya untuk Kevin, untuk karena udah ditanya-tanya nih banyak banget, dan juga makasih banget untuk sharing segala sesuatu, dan dan aku percaya sih pasti bermanfaat banget bagi muda-mudi nih yang denger podcast ini. Jadi gue harus bersemangat nih berkaryanya gitu, walaupun di masa-masa pandemi ini tetap kita harus bersemangat gitu. Nah, aku mau berterima kasih sebaik-banyaknya, dan juga teman-teman yang udah nonton nih sampai akhir. Aku tahu mungkin durasinya agak panjang, tapi aku merasa banyak banget yang gue dapetin nih dari narasumber kita hari ini. Nah, untuk yang tadi aku udah spill juga ya, jadi untuk kedepannya pasti ada potes-potes yang menarik banget. Jadi teman-teman tungguin aja, karena bakal menarik banget, nggak kalah menarik temanya dari hari ini. Jadi aku terima kasih banget untuk teman-teman, dan sekian dari saya, Priscilla Shalomita dan Kevin Metanoia. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sampai jumpa. Dadah, see you.